Trip perjalanan hari ini kita mau menuju ke arah ujung selatannya Bandung, yaitu Kabupaten Bandung, Kecamatan Pangalengan. Berangkat dari ujung utaranya Bandung di seputar Lembang, tepatnya di seputar Tangkuban Perahu Cikole. Saya akan menuju ke Pangalengan. Lokasi wisatanya adalah Sunrise Point Cukul. Saat ini ketinggian saya berada adalah di ketinggian 1200 meter. Lokasi masih di seputar Cikole. Kalau ini sudah masuk Kabupaten Bandung Barat, ini wilayah kehutanannya, perhutani. Kalau tadi di Subang masuk wilayah PTPN, perkebunan teh. Kalau ini pepohonan pinus ke perhutanan. Nah, di sebelah kiri ini adalah Pak 16 buat outbound camping dan wisata anak-anak, playground, ada flying fox. Di sebelah kanan ini sama ya, area wisata camping juga, dan beberapa cafe, ada cafe Strobilus, Buriram Cafe, Pinus Segi 5, ada warung uyut dan kopi gunung. Masih seputar Cikole di ketinggian 1200. Nah, ini adalah wilayah ke Orchid Forest ya, tadi belok kanan. Di sini juga terdapat area wisata yang sering dikunjungi para pelajar dan instansi. Sebelah kanan ini adalah Grafika Outbound. Biasanya instansi perkantoran, bahkan tim kesebelasan Persib Bandung juga pernah di situ melatih kebersamaan tim outbound. Biasanya ada paket 5 game, 6 game, 7 game plus makan ya, sekitar 130 sampai 150.000 per orang. Di sebelah kiri juga di sini ada tempat sewa jeep off-road ya, melalui Jayagiri dan kaki area off-roadnya kaki Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu lewat jeep bisa disewa tuh, kapasitas 6 orang. Jadi akan ini Land Rover ya, bukan kayak di Jogja. Kalau di Jogja Gunung Kidul itu kebanyakan Jimny, Verosa, Willys kalau di Merapi. Kalau ini Land Rover, jadi harganya mungkin lebih mahal dibanding yang di Gunung Kidul Jogja. Ini adalah di depan adalah Gunung Putri. Di situ juga tempat camping, family camping, dan beberapa liburan sekolah suka penuh. Ini tanjakan turunan Cibogo. Di sebelah kiri ini ada Balai Dewata ya. Jadi Pulau Bali kecil yang ada di Lembang. Di situ ada semacam replika kayak di Bedugul. Situ bendungan kecil dan patung-patung dewa. Sebelah kiri tempat makan kurnia dan oleh-oleh. Nah, ini masih di wilayah Gunung Putri, dan setelah melewati Gunung Putri memasuki Lembang. Nah, ini sebelah kiri pasar buah-buahan Lembang, ke atasnya ke kiri lalu ke atas. Amanda.
Setelah masuk ke Lembang, memasuki kawasan Bandung Utara. Ini masih di Jalan Setiabudi, akan menuju ke Jalan Cipaganti. Karena kita dari ujung utara menuju ujung selatan kota Bandung, jadi dan Bandung itu adalah semacam cekungan. Jadi di kota Bandung ini dari utara tadi turun terus setelah melewati kota Bandung, nanti ke selatan akan nanjak terus. Ciamplas melalui Jalan Adven. Jadi ada dua arah, tadi ke kiri langsung ke Ciamplas awal, tapi kalau ke kanan ini lebih asri ya, lebih teduh dan tidak terlalu ramai. Jadi saya pilih jalur lurus tadi melalui Jalan Cipaganti, baru di lampu merah depan memasuki Ciamplas melalui Rumah Sakit Adven. Memasuki kota Bandung sudah mulai agak ramai menjelang jam 9.10 ini ya, jam 10. Karena ini di hari weekend atau hari Sabtu. Biasanya kalau pagi sampai jam 11 belum terlalu ramai, nanti di atas jam 12 sampai sore malam baru padat. Untuk kendaraan plat B, kalau sekarang yang plat B ini dari Jakarta masih dalam perjalanan menuju kota Bandung, jadi belum begitu padat, walaupun tanda-tanda kepadatannya sudah mulai nampak di jam 10 ini. Memasuki Cihamplas, ini adalah Jalan Cihamplas yang cukup legendaris, walaupun sekarang tidak seramai dulu. Nah, ini yang viral ya, flyover Cihamplas.
Jadi zaman Ridwan Kamil dibangun flyover, di atasnya itu adalah pedagang kaki 5 untuk jalan kaki ya, walking area. Tapi karena pengunjungnya sudah tidak terlalu ramai, pedagang kaki 5-nya juga sudah pada menarik diri untuk pedagang. Ya, jadi sepi kayak gini. Barusan melewati Ciwok ya, Cihamplas Walk. Jadi mall Cihamplas yang banyak area jalan kaki dan taman-taman buatan di dalam mall. Konon kabarnya flyover-nya akan dibongkar ya. Tapi mengingat mungkin menunggu anggaran pemerintah untuk pembongkarannya, jadi sementara masih belum. Di area Cihamplas ini kita lurus terus akan memasuki Jalan Wastu Kencana. Dari Wastu Kencana nanti ke Jalan Merdeka melalui Bandung Indah Plaza, Kota Bandung Pusat alun-alun, dan baru ke Bandung Selatan. Di sepanjang jalan ini banyak pengamen, tapi cukup enak ya suaranya, jadi tidak mengganggu para pengendara. Sebelah kiri itu pakai keyboard, pengamen jalanan. Sesaat lagi akan meninggalkan Jalan Cihamplas, dan di depan nanti akan belok kiri menuju Jalan Wastu Kencana. Day Trans Travel itu tujuan Bandung Tangerang, Bandung Jakarta. Day Trans tadi lewat. Sekarang keramaian Kota Bandung itu sudah berpindah ya, dulu Cihamplas, sekarang kalau kuliner kebanyakan ke arah Braga, dan area walking areanya juga Car Free Day di hari Minggu, Sabtu Minggunya adalah di Jalan Braga. Untuk belanja jeans, celana jeans dan bajunya sekarang kebanyakan ke arah Jalan Tamim atau juga ke jalan ke Cibadak Mall di seputaran Jalan Soekarno-Hatta, Gede Bage. Nah, sekarang memasuki Jalan Wastu Kencana. Jalan Wastu Kencana ini, nah di sebelah kiri ini menuju kampus Unisba. Kalau ke arah kanan itu ke arah Rumah Sakit Cicendo, tapi kita belok kiri menuju Jalan Merdeka atau Mall Bandung Indah Plaza. Nah, di perempatan sebelah ke kanan ini adalah Bandung Electronic Center atau BEC. Membeli perlengkapan handphone, nah itu ke BEC ya, ke kiri, handphone dan laptop. Tapi kita lurus karena kita mau menuju ke arah Jalan Merdeka melalui Bandung Indah Plaza. Kalau lurus terus itu ke Jalan RE Marta Dinata, itu ke Cihapit, banyakkan kawasan factory outlet dan beberapa kawasan kuliner juga untuk Bandung.
Nah, ini sebelah kiri Bandung Indah Plaza, di sebelah kanannya adalah Gramedia. Terkenalnya si BIP atau Bandung Indah Plaza sebelah kiri. Memasuki Jalan Merdeka. Nah, di sebelah kanan ini adalah kantor wali kota atau balai kota Bandung. Sebelah kirinya adalah Kapolres Bandung Kota. Juga kebun raya sebelah kanan. Di depan ini Taman Panda yang cukup ikonik karena sering dulu tempat sisa film Preman Pensiun ya, di situ syutingnya. Di sebelah kiri depan gedung adalah Hotel Panghegar. Ini adalah kereta lewat. Oh, ternyata yang lewat adalah kereta KRL tujuan Cicalengka Bandung sampai Padalarang dengan tiket cuma 5.000. Pemberangkatan per jam. Nah, itu Hotel Panghegar dulu, sekarang namanya rubah jadi DL. Nah, ex Hotel Panghegar. Ini kawasan Jalan Lembong. Di sebelah kanan adalah Museum TNI ya, Mandala Wangi. Nah, itu adalah patung Persib, dibuat era Bapak Wali Kota Ateng Wahyudi. Nah, ini sebelah kanan ada Masjid Lao Tse, masjid orang-orang Cina yang mualaf, Masjid Lao Tse. Dari Jalan Lembong kita menuju ke Lengkong. Itu yang gedung putih adalah Hotel Grand Priangar. Hotel yang cukup bersejarah. Jadi Hotel Grand Priangar dan Hotel Homan adalah hotel yang dipakai untuk menginap para delegasi peserta Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Nah, ini adalah Hotel Priangar. Nah, ke kanan ini adalah ke Jalan Asia Afrika atau ke alun-alun Bandung. Tadi saya mau ke kanan tapi ditutup, mungkin ada acara Car Free Day ya, atau acara formal, sepertinya acara Asia Afrika ya. Karena kemarin banyak delegasi dari Asia Afrika datang ke Bandung. Dari Jalan Lengkong ini ada kampus Universitas Pasundan, kampus pusat Unpas. Ini imbas ditutupnya Jalan Asia Afrika, jadi ada kepadatan di sepanjang Jalan Lengkong. Masuki Jalan Lengkong, Saung Pitu Cafe sebelah kanan. Lalu
Cafe Atmosphere sebelah kiri di depan, dan sebelah kanannya adalah kampus Unpas Universitas Pasundan. Setelah melewati Lengkong, kita akan menuju ke arah selatan Bandung atau Jalan Muhammad Toha. Jadi Jalan Muhammad Toha ini menuju selatan. Ini titik awalnya Bandung Selatan di sini. Memasuki kota Bandung Selatan dan Jalan Muhammad Toha. Jadi kalau di tol ada tulisan gerbang Muhammad Toha. Nah, di sini pintu keluarnya. Di sini ada Rumah Sakit Sartika Asih. Dulu di situ ada bakso Abrag, atau masih ada nggak ya bakso Abrag sebelah kiri, dan Batagor Ihsan. Nah, ini Jalan Muhammad Toha. Di sepanjang jalan ini juga ada pabrik Delphi Coklat, Ceres ya, dulunya namanya Ceres, sekarang Delphi Coklat. Jadi ini diekspor ke Singapura dan Malaysia. Jadi kalau main ke Singapura dan Malaysia beli coklat, sebetulnya itu bukan oleh-oleh Singapura dan Malaysia, tapi dibuatnya di sini ya, di Jalan Muhammad Toha ini, Perbas. Nah, itu gerbang tol, keluar tol ke kanan, SPBU sebelah kiri. Dari gerbang tol Muhammad Toha ini, di sebelah kiri depan adalah Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Rumah sakitnya polisi. Nah, Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Nah, di sebelah Indomaret Alfamart ini adalah rumah saya dulu waktu SD, SMP, SMA. Sekarang jadi rumah makan Padang Ayah. Oh, tutup tuh yang besi putih. Nah, sebelah Indomaret persis. Nah, ini adalah batas kota Bandung di sini ya. Dan memasuki Kabupaten Bandung, tapi nggak ada batas kotanya. Ini kawasan, mau memasuki kawasan Dayakolot. Di kawasan ini banyak pabrik-pabrik dari tekstil, yaitu pabrik coklat Delphi, Ceres, dan beberapa pabrik lainnya. Jadi kalau hari kerja cukup padat. Ini karena hari Sabtu Minggu libur, jadi relatif lancar. Nah, di atas flyover itu ada jalan tol. Jalan tol Bandung ya, Padalarang Cileunyi. Nah, ini kawasan Perbas. Ke kiri itu adalah ke Universitas Telkom. Bisa lewat sini juga. Kalau hari Sabtu Minggu relatif lenggang dan lancar. Tapi kalau hari kerja sebaiknya lewat Terusan Buah Batu kalau ke Universitas Telkom. Jadi melalui Mengger ya, Mengger. Nanti tembusnya ke Batu Nunggal. Bisa ke Batu Nunggal, bisa langsung ke Universitas Telkom. Masih di terusan Jalan Muhammad Toha Bandung Selatan menuju arah Dayakolot, Banjaran, dan nanti terakhir di Pangalengan. Ini di sini ketinggian di Kurpiger adalah sekitar 600 meter di atas permukaan laut.
Jadi tadi di ujung utara di Tangkuban Perahu di ketinggian 1200, turun ke Kota Bandung di ketinggian 600, dan di atas nanti di depan akan nanjak kembali ke arah Pangalengan di ketinggian 1200, dan ke Sunrise Cukul itu di ketinggian 1500 di atas permukaan laut. Nah, ini memasuki kawasan Dayakolot. Dayeuh itu kota, Kolot itu tua. Jadi kalau di Semarang ada kota lama, di Jakarta ada kota tua, di Bandung itu ada Dayakolot. Cuman karena adanya Bandung Lautan Api, jadi tidak ada bangunan Belanda yang banyak sisa di sini. Konon katanya ini adalah ibu kotanya, pusatnya Bandung zaman era kolonial Belanda, Dayakolot atau Kota Lama. Dan kawasan ini kawasan yang sering banjir di kala musim hujan. Padahal sudah sering pengerukan untuk Sungai Citarumnya, tapi sampai saat ini belum bisa ada yang mengatasi. Udah 4 gubernur masih banjir. Dayakolot. Nah, di depan ada jembatan. Nah, itu adalah jembatan Sungai Citarum. Itu angkot Bandung. Ini jembatan Sungai Citarum. Nanti setelah jembatan Sungai Citarum, belok kiri itu menuju Pangalengan, tapi melalui Balai Endah dan Ciparai, juga melalui kawasan seni Jelekong, tapi kita akan menuju lurus terus. Ternyata saya melanggar, saudara. Lurus terus menuju Banjaran, Pamengpeuk, dan Pangalengan. Tadi harusnya ke kiri dulu baru putar balik kan. Maklum sudah lama tidak melalui jalur ini. Untung hari Sabtu nggak ada polisi. Nah, ini memasuki wilayah Banjaran. Dari sinilah titik awal akan nanjak menuju arah Pangalengan. Dari Jalan Raya Banjaran, sebelah kiri ada Masjid Agung Banjaran, alun-alun Banjaran. Jadi ada 2 masjid ya. Di atas pasar Banjaran juga ada masjid besar. Jadi di lampu merah depan itu kalau lurus adalah ke arah Soreang, Ciwidey. Nah, kalau ke kiri ke arah Cimaung, Pangalengan. Nah, ini masjid Pasar Banjaran. Jadi di atasnya ada masjid. Tadi juga di sebelahnya hanya jarak 300 meter adalah Masjid Alun-Alun Banjaran. Nggak tahu tuh kalau Jumatan dipakai dua-duanya atau enggak. Atau hari raya Idul Fitri, Idul Adha tuh yang mana yang dipakai? Kayaknya sih yang alun-alun. Atau dua-duanya dipakai. Nah, itu angkot Angdes, angkutan pedesaan yang kuning. Kalau dari Tegalega Banjaran tadi yang krem itu sampai sini. Jadi kalau ke area-area desanya pakai Angdes.
Ini adalah kecamatan, salah satu kecamatan Banjaran ini di Kabupaten Bandung. Walaupun kecamatan, tapi di sini fasilitas cukup lengkap. Tadi ada janji jiwa, ada gacoan, ya fasilitas kuliner. Yang khas di sini adalah rujaknya, rujak Ciherang Banjaran. Jadi bisa beli bumbunya juga, kalau nggak salah satu toples itu 25.000. Bumbu rujak Ciherang. Khasnya itu adalah aroma honje, jadi pakai honje. Jadi kalau yang tidak suka honje ya sebaiknya tidak beli. Nah, kita akan mengarah ke Pangalengan. Di depan ada lampu merah. Kalau lurus itu ke Soreang Ciwidey. Kalau kiri ini ke Pangalengan melalui jalur Cimaung. Dari sini akan ketemu tanjakan-tanjakan menuju Pangalengan. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Sudah mulai ada kepadatan-kepadatan. Mungkin kendaraan-kendaraan dari arah Jakarta yang keluar tol Buah Batu dan Mamatoha ketemu di sini. Jadi dia tidak melalui kota Bandung, tapi langsung keluar tol. Dan kalau hari Minggu banyak juga bis-bis ya, bis-bis wisata, karena untuk Pangalengan ini ada yang terkenal adalah rafting Situ Cileunca atau rafting di Pangalengan. Kalau nggak salah biayanya 150.000 per orang dengan jarak sekitar 3-4 km. Dan minimalnya 5 orang untuk rafting. Juga di sini ada Wayang Windu di Pangalengan, Taman Langit, Rumah Pengabdi Setan, ada Nemo Highland, dan ada juga Sunrise Point Cukul. Jadi selain Situ Cileunca, objek wisata itu ya, yang cukup banyak pengunjung. Tapi karena waktu paling yang bisa dikunjungi adalah Situ Cileunca, Sunrise Point Cukul, dan rafting di Situ Cileunca. Tapi tidak rafting ya, hanya melihat jalur tengah-tengah yang terlewati rafting, yaitu di Alam Singkur. Nah, Alam Singkur itu adalah tengah-tengah perjalanan rafting dari Situ Cileunca menuju titik akhir. Biasanya istirahat makan siang di Alam Singkur. Nah, nanti dari Situ Cileunca saya akan lihat ke Alam Singkur sebentar, lihat yang rafting. Dari Cimaung ini kita nanjak terus sampai titik akhir. Titik akhirnya untuk nanjak ini ya Sunrise Point. Dan kalau ini dilanjutkan, jalan ini akan berujung di Pantai Cidora atau Pantai Selatan. Jadi sepanjang jalur selatan, Pantai Cidora, Santolo, Ranca Buaya, ini Cijeruk, Pantai Cijeruk, atau Lubung Sancang. Nah, lewat sini ya, Lubung Sancang. Tapi untuk trip kali ini hanya sampai Pangalengan ujung, yaitu ke Sunrise Point, Situ Cileunca, dan Alam Singkur ya. Kalau ada 2 hari, mau waktu 2 hari bisa lanjut terus tuh ke Ranca Buaya.
Santolo, Leuweung Sancang sampai ke Pangandaran. Bisa lewat jalur selatan ini. Jadi kalau di map ini jalurnya sejajar ya dengan arah Ciwidey, cuman beda jalan. Yang sebelah sananya itu ada jalur dari Ciwidey. Dan nantinya akan ketemu di jalur selatan. Kalau itu keluarnya di Cidaun. Kalau ini jalur ini keluarnya di Cidora. Nanti ketemunya di jalan itu ya. Jadi sepanjang Cidora, Cidaun, Santolo, Leuweung Sancang itulah titik temu dua jalan yang dari arah Ciwidey dan dari arah Pangalengan. Cuman lebih enak dari arah sana sih Ciwidey. Karena melewati jalur Naringgul dengan view perkebunan teh. Nih, sudah di dataran tinggi di ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Sudah mulai banyak tempat-tempat kuliner khas atau tempat warung-warung rehat perjalanan. Nah, ini wisata, bis-bis wisata rombongan yang mau ke situ Cileunca atau rafting di situ Cileunca. Nah, sepanjang ini banyak agen-agen rafting ya. Ini sudah memasuki situ Cileunca. Jadi tergantung pesannya ke siapa. Nanti disitulah titik pemberangkatannya. Jadi sepanjang jalur Pangalengan situ Cileunca ini banyak agen-agen rafting. Dan banyak juga tempat-tempat villa-villa penginapan di sini, baik yang besar atau yang kecil yang cukup 2-3 orang. Jadi ada melalui aplikasi Redoors, Oyo. Tapi kalau lihat dari ulasan untuk aplikasi yang melalui Oyo, Agoda di seputar ini banyak yang komplain karena beberapa penginapan sudah tidak kerja sama dengan aplikator, tapi masih ada di aplikasi. Bisa disimak di beberapa hotel Redoors Agoda yang order Agoda, ternyata di ulasannya banyak yang tertipu. Ternyata hotelnya sudah tidak kerja sama dengan aplikator. Jadi sebaiknya sih kalau menurut saya mending on the spot ya. Atau order tapi jangan dibayar dulu. Cukup order aja. Bayar di lokasi. Ini banyak tempat-tempat kuliner dengan view yang bagus karena ini udah dataran tinggi. Di balik warung ini adalah view-nya bagus ya. Nah, ini on the road jeep Pangalengan. Ini sudah memasuki area situ Cileunca. Jadi di belakang warung ini adalah situ. Situ itu seperti bendungan, cuman kalau bendungan itu buatan manusia, kalau situ udah ada dari dulunya. Nah, inilah situ Cileunca sebelah kiri yang merupakan titik awalnya yang mau rafting perahu ya. Nah, tuh di bawah tuh. Nah, itu titik awal pemberangkatan menuju pesona alam Singkur dan nanti berakhir di bawah. Nanti di pulangnya mah nggak pakai perahu rafting itu, nggak pakai perahu karet, pulangnya pakai mobil tuh seperti itu, mobil-mobil terbuka. Nah, itulah titik start. Nah, itu sepanjang itu bangunan-bangunan itu adalah villa-villa penginapan, hotel, villa-villa. Bis-bis banyak berhenti yang akan melakukan rafting. Rombongan-rombongan.
Jadi disarankan kalau mau rafting ya deket agennya yang dekat parkiran bis, biar jalan kaki ke area titik startnya atau ke situ Cilencanya nggak jauh. Pila-pila tempat-tempat rehat, sebelah kiri adalah situ, tapi kita hanya lewat ya karena tidak akan melakukan rafting di sini. Saya akan menuju ke Sunrise Point Cukul, jadi sekitar 6 km setelah situ Cileunca. Sebetulnya yang indah itu adalah ngejar sunrise, jadi mungkin lewat sini jam 5 pagi atau nginep di sini. Kalau ke Sunrise Point Cukul tuh ngejarnya sunrise. Ya ini hitung-hitung survei aja, karena ini jam menunjukkan jam setengah 12 siang. Tapi walaupun tengah hari di sini matahari cerah, tapi tidak ini ya, tidak panas. Karena di ketinggian 1500, jadi cukup nyaman, cukup adem. Walaupun di bawah terik matahari tidak panas. Sepertinya saya mau istirahat dulu di warung rest area depan. Pilih-pilih warung yang view-nya bagus. Nah ini di balik ini sudah melewati situnya adalah view perkebunan teh PTPN. Kawasan perkebunan teh Malabar. Masih banyak villa-villa sekitar sini. Nah ini pada pulang dari Ranca Buaya. Ini kalau terus berjalan di ujung ini adalah pantai ya. Ini di ketinggian 1500, tapi setelah itu mencapai titik puncak dan turun terus ke pantai Ranca Buaya, pantai Cidora. Jadi Cidora dan Ranca Buaya itu sebelahan. Nanti kalau ambil kanan itu ke arah Leuweung Sancang, Garut, pantai Santolo dan ke arah Pangandaran. Kalau ke kiri itu ke arah Cianjur atau ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu di ujung jalan ini, tapi kita tidak sampai ujung. Katanya dari sini 2,5 jam lagi sampai ke pantai itu. Jadi jalannya menurun terus. Nah itu ujung jalannya jalur selatan, bahkan sampai ke Yogyakarta bisa lewat jalur selatan. Sudah memasuki kawasan perkebunan teh. Sambil nyari rest area buat rehat sebentar. Nah, mungkin di warung ini. Ngopi-ngopi dulu dan menikmati perkebunan teh Malabar. Jadi warung-warung sini relatif harganya masih terjangkau ya. Jadi satu gelas kopi itu 5.000. Ya masih wajar lah. Sesudah rehat beberapa menit melanjutkan perjalanan karena sudah terlihat di atas itu adalah Sunrise Point Cukul yang akan kita tuju. Jadi tidak jauh dari sini, cuman khawatir di sana nggak ada warung. Jadi hanya sekitar 1 kilometer lagi sampai ke Sunrise Point Cukul. Ini kalau jam 6 pagi ke sini akan jauh lebih bagus view-nya saat matahari terbit. Katanya view di bawahnya tertutup oleh awan, jadi seperti terbang di atas awan hasil fotonya.
Melanjutkan perjalanan kembali ke Sunrise Point Cukul. Nah, ada tulisan tuh hijau, kita ambil jalur kanan. Tapi kendaraan roda 4 juga masuk ke sini. Ke Sunrise Point Cukul. Jadi katanya kalau tiket masuk di sini adalah 15.000 per orang, kalau bercamping 35.000 per orang. Kalau bawa tenda sendiri. Hanya sekitar 2 km dari jalan raya. Akhirnya kita sampai ke lokasi Sunrise Point Cukul. Di lokasi ini juga terlihat ya wisata-wisata kayak Nemo Highland terlihat di sini. Jadi beda arah, harus ke Pangalengan dulu ya. Sebenarnya bisa menembus jalur ini katanya, cuman jalannya nggak bagus. Kalau motor mungkin bisa ya, cuman ini udah kesorean kalau mau ke Nemo Highland. Jadi yang dekat Sunrise ini adalah Taman Langit ya. Kalau yang dekat Nemo Highland tuh Wayang Windu, jadi beda arah. Nah, tibalah di Sunrise Point Cukul, saatnya parkir kendaraan motor. Karena saya berangkat dari Subang, ini cek di kilometer adalah sekitar 120 km ya. Mungkin kalau dari Bandung 60-an lah. Kita masuk bayar tiket 15.000. Yang jaganya lagi ngelamun. Bayar tiket 15.000 dan setelah bayar kita menuju area lokasi Sunrise Point Cukul. Jadi di sini sebenarnya di atas banyak warung-warung juga ya. Kalau tahu gini tadi nggak beli di jalan. Nah, ini adalah spot foto pertama. Kita naik terus, di bawah itu ada spot foto. Tapi kita coba ke puncak yang tinggi dulu. Ini tepat siang hari, matahari bersinar cerah. Tadi ngobrol sama petugas tiketnya, tadi pagi penuh katanya. Pas saat matahari terbit penuh. Cuman ada hikmahnya juga, kalau datang jam segini spot-spot fotonya nggak penuh, jadi bisa langsung. Kalau pagi tadi antri, mau dipoto antri karena hanya 3 atau 4 spot foto saja di sini. Nah, di sini duduk-duduk sambil ngopi, beli di warung atas. Nanti, nah itu spot, itulah dari ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Inilah Sunrise Point Cukul. Ini ada spot foto ke-1, ke-2, di bawah ke-3 ada 4 spot foto. Nah, itu tertutup oleh awan ya ketika kalau pas matahari terbit. Jadi seperti negeri di atas awan. Jadi perkebunan tehnya itu tidak nampak. Nah, tuh ada yang foto-foto juga, hanya beberapa pengunjung. Tapi yang paling bagus tuh yang sebelah kanan. Di sini spot foto, di sana juga ayunan spot foto. Inilah Sunrise Point Cukul, Kabupaten Bandung, Kecamatan Pangalengan, di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut.
Nah, itu jalan yang tadi kita lewati ya, dari Pangalengan menuju ke arah Pantai Cidora atau Leuweung Sancang atau jalur selatan. Nanti dari arus jalur selatan menuju ke arah Pangandaran atau Jogja. Nah, sesudah dari Sunrise Point Cukul, kita kembali menuju situ Cilenca area rafting dan kita lihat jalur raftingnya dari Pesona Alam Singkur atau dari Kampung Alam Singkur. Jadi arahnya balik lagi ya. Jadi mungkin tidak akan di-shoot kamera nanti setelah di Alam Singkur saja.
Nah, ini tempat rehat, tempat ngopi. Di Gambung ini juga nanti di ujung yang mau ke Ciwidey ini banyak villa-villa ya, ada objek wisata villa yang lengkap, Barusan Hill di jalur ini. Next time kita tembus jalur ini sampai Ciwidey atau dari Ciwidey ke sini. Enaknya sih subuh udah nyampe Ciwidey ke wisata Sunan Ambu, yaitu di puncak di atas Kawah Putih. Jadi di foto di situ view-nya adalah Kawah Putih. Jam 5 berangkat, jam 6 sudah sampai Sunan Ambu. Karena Sunan Ambu itu dibukanya sampai jam 7 pagi ya. Sampai jam 8 pagi lah, lihat sunset, lihat sunrise di sana. Lalu ke Kawah Putih, tapi tidak juga nggak apa-apa. Baru jam 8 menuju ke sini, ke Pangalengan, mau rafting atau ke Wayang Windu, ke Taman Langit, ke Sunrise Point Cukur, atau ke Nemo Highland. Nemo Highland bisa dilihat di browsing tuh, Nemo Highland. Jadi jembatan kaca ya di puncak gunung. Ada juga kincir angin besar di Nemo Highland. Nih, Kampung Singkur. Nih, pada pulang rafting. Jalur-jalur yang terlewati yang rafting. Di ketinggian saat ini adalah 1400 meter di atas permukaan laut. Sebetulnya cek ketinggian itu tidak harus dengan altimeter ya. Bisa juga dicek dengan pepohonan yang ada. Kalau perkebunan teh itu di 1200 meter di atas permukaan laut. Tapi kalau sudah ada banyak pinus itu di atas 1200 ya. 1300 atau 1400 meter di atas permukaan laut. Sebentar lagi akan sampai di Pesona Alam Singkur. Nah, ini titik akhir dari rafting nih, pada naik di sini. Di bawah itu naik ke atas. Lalu, nah itulah yang banyak mobil ini. Titik akhir rafting. Jadi nanti diantar berdasarkan di mana rombongan itu menginap sama mobilnya itu. Ini padahal bukan jadwal libur sekolah ya, tapi padat. Jadi seminggu setelah anak-anak sekolah masuk ya. 14. Nah, itu ke kiri tuh. Oh, kita lihat sungai dulu. Ini adalah wisata Rahong di sebelah sini. Jadi ada wisata Rahong, tempat menginap Rahong, ada juga wisata Singkur. Tapi tujuan kita bukan ke Rahong ya, ke Singkur, jadi balik lagi. Cuman biar tahu aja bahwa Rahong itu di sini. Sama sewa-sewa villa juga di sini. Villa yang dilewati oleh yang rafting. Nah, patokannya ini ada jalan kayak tertutup, tapi sebetulnya tidak. Mungkin tertutup buat mobil, tapi untuk kendaraan roda 2 aman tuh, sama pejalan kaki. Jadi kalau pakai kendaraan roda 4 tadi parkirnya di situ yang tadi banyak itu. Tapi bisa masuk lewat Rahong ya, kalau jalan kaki boleh.
Nah dari sini ke Rahong juga bisa jalan kaki ke atas tuh ke hutan-hutan pinus. Oh, banyak kendaraan bermotor. Jadi yang kesini itu yang tidak nginap juga boleh. Jadi cukup misalkan jajan kuliner di sini boleh, tidak harus nginap. Cuman bayar 10.000 tiketnya. Kalau yang nginep free udah termasuk. Ya inilah tuh wisata alam Singku Riverside. Nih jalur. Nah itu tenda-tenda yang 1 sampai 4 juta tuh itu ya di situ. Semalam. Tapi banyak bisa ada yang bisa 15 orang. Kalau yang 750.000 itu yang 4 orang. Tapi bisa diisi banyak katanya mah sampai 7-8 orang lah. Cuman beli extra bed 100.000, 150.000. Ya beli 2 lah kalau 10 orang mah extra bednya. Cuman breakfastnya hanya 4 orang. Nah sekarang saya mau cek ya penginapannya ya seperti ini penginapannya nih yang 750-850.000 yang seperti ini. Cuman hati-hati ya kalau order lewat aplikasi sering kejadian. Jadi ketika mau bayar itu lihat ulasan bermasalah nggak, jangan sampai langsung transfer ya. Ulasannya bagus, nah itu berarti nggak masalah. Nah cek dulu nih bisa 4-5 orang nih kayak gini nih kan luas tuh 2 3 4 5 bisa 5 6 tuh 2 3 4 sih kalau kasurnya kalau bantalan sih 4. Tapi kalau buat anak kecil bisa 5 6, nggak usah beli extra bed. Nah ini viewnya tuh sambil ngopi bajigur. Jadi free udah termasuk gitu ya breakfast 4 orang. Tapi bebas kita bisa masak di sini. Bisa masak bawa kompor bisa. Nih itu yang rafting. Jadi ini sudah melewati jalur yang beratnya ya. Ini yang udah mau sampai sih. Tinggal jalur datarnya. Nah, situ tuh. Ya begitulah kira-kira pesona alam Singkur. Kalau bawa keluarga ke sini boleh tuh. Saya ada nomornya, udah minta nanti bisa saya kasih. Cuman tetap sebaiknya jangan DP lah, bayar di lokasi aja. Amannya. Nginep-nginep di situ. Tuh seperti itu. Ya, demikian untuk report explore perjalanan hari ini dari ujung utaranya Kota Bandung sampai ujung selatannya Kota Bandung, di mana tadi diawali di puncak Jalan Cikoya atau Bandung Barat seputar Tangkuban Perahu, dan sekarang di puncaknya di ujung selatan di Pangalengan Kabupaten Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.